Kita beralih ke sorotan lain, Saudara. Hingga Senin sore, tim SAR gabungan menemukan 2 korban musibah longsor Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon. Kondisi jenazah yang mulai rusak menyulitkan proses identifikasi. Upaya pencarian korban longsor Gunung Kuda pada hari keempat membuahkan hasil. Hingga Senin sore, total 2 jenazah ditemukan. Salah satu jasad ditemukan pada Senin siang di area tengah dekat ekskavator yang tertimbun material longsor. Jasad ini diduga merupakan pekerja yang berstatus sebagai kernet yang sebelumnya berada dekat dengan alat berat. Kondisi jasad yang mulai rusak menyulitkan proses identifikasi. Jasad langsung diserahkan ke tim DVI Polda Jawa Barat yang berada di RSUD Arjawinangun. Sejauh ini, total ada 21 pekerja yang dinyatakan tewas dan 4 orang belum ditemukan. Nah, ninjo ini dan tadi ditemukan lagi satu mayat, tapi masih belum diketahui namanya siapa. Tadi dibawa ke rumah sakit Arjawinangun. Nanti di identitasnya perempuan atau laki-laki namanya siapa. Jadi total sudah ada 20 orang ya Pak? 20 orang yang tadi baru saja ditemukan 1 orang dan langsung dibawa ke rumah sakit. Tersisa berapa lagi Pak? 5 lagi. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan jajaran Polresta Cirebon menggelar pertemuan dengan keluarga korban longsor tambang Gunung Kuda. Pertemuan berlangsung di Gedung Karesidenan di Kota Cirebon. Deddy menyampaikan santunan yang diberikan 2 lembaga kepada keluarga korban, yakni dari Basnas Provinsi Jawa Barat dan Bank Jabar. Deddy juga menjamin biaya hidup dan pendidikan anak korban tewas. Pemerintah Provinsi Jawa Barat hari ini ada 2 lembaga yang akan memberikan bantuan pada ibu untuk kehidupan. Ini kan beberapa bulan ke depan itu kan pasti masa kritis. Suami nggak ada, penghasilan per hari nggak ada. Nanti ada bantuan untuk beberapa bulan ke depan agar ibu surga. Yang satu dari Basnas Provinsi Jawa Barat, yang satu dari Bank Jabar Peduli. Tuh anak-anak yang di bawah umur, baik yang sekolah maupun yang tidak sekolah, semuanya menjadi tanggung jawab saya untuk makan dalam setiap harinya. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini pencarian korban longsor tambang Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat, kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Benediktus Aditya dan juru kamera Andika Pratama. Selamat sore, Bene, 2 jenazah sudah ditemukan. Bagaimana proses penemuan korban kedua? Ya, Ihsan, bisa saya kabarkan untuk sampai pada saat siang ini memang sudah ada 2 jenazah yang telah dievakuasi oleh tim gabungan dari TNI, Polri, dan juga tim SAR. Nah, saat ini saya akan mencoba memperlihatkan kepada Anda, Ihsan, di titik mana sebenarnya jenazah kedua ini ditemukan. Nah, Ihsan, kalau bisa Anda lihat, ada 1 ekskavator yang terguling. Memang tadinya ekskavator ini berada di atas. Namun tadi pada saat evakuasi ini diamankan dari pihak tim gabungan begitu untuk mengevakuasi korban yang berada di tumpukan reruntuhan tepat di bawah ekskavator tersebut. Nah, posisinya memang ada di sebelah barat atau di titik barat longsoran yang terjadi. Nah, kalau memang bisa kita lihat, Ihsan, sudah ada 2 ekskavator yang sedang bekerja menggali longsoran yang dimana prediksinya masih ada sekitar 4 korban lagi yang masih tertimbun dan 1 bulldozer yang dikerahkan untuk membersihkan jalur supaya ini tim evakuasi bisa lancar dalam mengevakuasi korban tersebut. Nah, Ihsan, memang kalau dari kendala pada hari ini, nampaknya di hari keempat ini pihak dari tim gabungan, terutama tim identifikasi dari DVI Polda Jawa Barat ini cukup kesulitan untuk mengidentifikasi 2 korban yang ditemukan pada hari ini. Biasanya di hari kemarin atau di hari sebelumnya, tim DVI langsung bisa mengidentifikasi korban yang telah ditemukan.
Namun pada hari ini jenazah harus dibawa ke RSUD Arjawinangun untuk dilakukan proses identifikasi lanjutan. Nah, tadi memang untuk jenazah pertama sendiri sudah ditemukan pada pukul 11 siang, kemudian tim melakukan istirahat pada pukul 12 hingga pukul 1.30, dilanjutkan tadi penemuan korban jenazah kedua pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Dan harapannya memang sisa 4 korban lagi bisa ditemukan segera oleh tim gabungan. Begitu, Ihsan. Masih ada 4 korban yang harus dievakuasi. Apakah fokus ke depannya tetap pada titik 2 korban sebelumnya ditemukan atau ada titik lain? Ya, Ihsan, memang kalau kita ketahui, kalau tadi pagi ini sudah diturunkan 3 anjing pelacak untuk membaca di mana sebenarnya titik-titik yang potensial terdapat korban begitu ya. Memang sudah diketahui titik-titiknya, namun kendalanya adalah longsoran yang masih timbunan yang cukup tinggi begitu, sehingga ini proses evakuasi masih memerlukan waktu karena memang tidak bisa mengerahkan semua tim ke arah TKP longsoran, mengingat longsoran sewaktu-waktu bisa saja terjadi, dan juga ini sudah dikerahkan 1 alat tambahan dari Kementerian ESDM yang berupa alat pengukur kemiringan tebing dan juga jarak. Ini nantinya akan memprediksi jika suatu waktu akan ada terjadi longsor susulan, sehingga tim gabungan bisa mengantisipasi proses evakuasi dan pencarian korban. Begitu, Ihsan. Kedepan berapa hari lagi pencarian ini akan terus berlangsung, Bene? Ya, kalau dari informasi memang ditetapkan 7 hari masa tanggap darurat, dan hari ini memasuki hari keempat, berarti ini kalau bisa kami informasikan masih ada 3 hari sebelum nantinya masa tanggap darurat usai. Tapi kalau dari informasi yang kami terima, masa tanggap darurat sendiri sewaktu-waktu bisa saja diperpanjang begitu, Iksan, sehingga ataupun nantinya jika korban ini sudah ditemukan semua, masa tanggap darurat itu artinya akan usai, begitu, Iksan. Benediktus Aditya melaporkan langsung dari Cirebon, Jawa Barat. Terima kasih, Bene.